masih mau bertahan di jam ini, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu terlebih dahulu biar kita lebih akrab sama lain. Kalian di sini sudah kenalan, sudah saling tahu, sudah. Mungkin ke saya dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Putri Anissa. Kalian bisa panggil Tiara. Di sini saya bertugas sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Mungkin biar lebih akrab lagi kita kenalan dulu satu ya. Mungkin dari sini boleh yang kenalan dulu. Bisa dipanggilkan. Perkenalkan, nama saya Salma Safira, bisa dipanggil Salma. Halo Pak, perkenalkan nama saya Jemai, bisa dipanggil Deka. Kenapa saya dari Jadi kan kita sudah saling kenal di sini. Mungkin ini saya mau menjelaskan sedikit terkait proses apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi kita di sini melakukan proses mini kelompok. Sebelumnya teman-teman sudah melakukan hal itu sebelumnya. Oke, jadi saya jelaskan sedikit proses bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan sebuah dinamika dan bagaimana mengembangkan suatu pengembangan potensi dalam diri teman-teman sendiri. Jadi di sini tujuannya kita bisa sharing-sharing juga antara pembahasan dalam topik tugas yang akan saya berikan nanti. Mungkin biar lebih akrab kita main games dulu, boleh? Dan mungkin teman-teman tahu yang permainan pagi, siang, malam? Jadi di sini, kalau saya bilang pagi, teman-teman tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang siang, teman-teman tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya setengah aja. Karena kan malam orang tidur, jadi boleh dari oke. Jadi ini melatih konsentrasi dari teman-teman. Pagi, siang, malam. Nah, jadi ada dulu konsentrasi. Kita coba ya. Pagi, siang, malam. Oke. Lagi? Boleh? Boleh. Tapi kasih cepat ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, siang. Satu kali lagi, oke? Pagi, siang, sore, oke? Sore, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke, yang penting semua sudah fresh kan? Oke, jadi sebelum itu saya mau jelaskan juga di sini kita ada aturan-aturan yang akan kita lakukan, yaitu dimana nanti teman-teman akan ketika saya berbicara, teman-teman sudah lakukan dan juga sebaliknya. Ketika misalnya teman-teman juga mau berbicara, silakan angkat tangan, nanti saya akan persilakan untuk berbicara. Oke, dan kita di sini melakukan proses ini itu selama 40 menit. Oke. Jadi tema dari topik yang akan kita bahas di sini tentang bully, tapi kita lebih spesifik ke bully verbal. Jadi sebelumnya saya punya video terkait bully itu, kita tonton dulu. Nah, kegiatan kamu apa aja sih di rumah selain belajar? Ya gitu deh, bantu orang tua jualan online, beres-beres rumah, dan komunikasi dengan teman-teman lewat media sosial. Jenuh sih, tapi mau gimana lagi? Betul banget kan?
jenuh, jadi kita hanya beraktivitas di rumah saja. Sebenarnya aku senang banget sih bisa kumpul lagi. Sudah sekian lama akhirnya bisa ngobrol langsung. Ya benar sih kita bisa berkumpul, tapi jangan lupa program kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Nah, betul banget tuh, aku setuju. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat. Udah lama kan kita berkumpul di sini. Oh iya, by the way, si kutu buku kemana nih? Tidak kelihatan. Hai teman-teman. Nah, ini nih si kutu buku. Saja kamu. Jangan panggil dia kutu buku. Emang kenapa kalau dia suka buku? Ya kan dia satu-satunya orang yang nggak bisa lepas dari buku. Udah, kita kan buat ketemu kangen, bukan buat ngebully temen. Tahu nih Rehan. Coba mikirin perasaan dia. Kita udah dewasa loh. Cobalah jangan seperti itu lagi. Iya loh, saya kan cuma bercanda. Mau kan kamu maafin aku? Iya, tapi jangan kamu panggil aku kutu buku lagi ya. Kalau aku jadi kutu beneran, aku gigit. Nah, siap-siap. Oke, sebagai permintaan maafnya, kamu dan teman-teman semua bakal saya traktir di kantinnya Mang Asep. Gimana, setuju gak? Setuju, Pak. Ayo kita ke kantin yuk. Tunggu dulu. Jangan lupa makanannya dimasukin ke tumbler kan. Sebab kita sekolah ada niatan. Oke. Ayo. Oke, jadi tadi kan sudah paham kalau tentang video yang kita nonton tadi sama-sama tentang akibat dari pada saat orang kena bullying verbal. Jadi di sini saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu bullying verbal? Kalau dengan secara langsung, Lagi lagi. Nah, jadi tadi sudah betul ada yang bilang perlindungan, terus juga kemudian secara apa adalah apa. Nah, jadi bullying verbal ini adalah sebuah penindasan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang individu dengan perbuatannya secara melukai dengan kata-kata. Gitu. Jadi verbal ini atau bullying verbal itu adalah pembulian yang dilakukan dengan kata-kata. Oke, selanjutnya oh ya, lupa tadi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mungkin kita berdoa dulu. Mungkin ada yang untuk tempat duduknya sudah nyaman. Selanjutnya kan tadi kita sudah bahas kan tentang bullying verbal tersebut. Nah, biasa menurut dari teman-teman faktor utama atau jenis-jenis dari bullying verbal ini? Kayak mungkin kayak tadi kan lewat kata-kata. Bagaimana caranya orang itu bisa bilang kalau dia tidak pernah bully? Misalnya entah dia apa kayak mungkin kayak fisik, mungkin dia didorong. Nah, kalau verbal itu dalam apa? Itu takut bicara. Nah, ngejek. Terus ada lagi. Ada lagi. Udah lagi yang tahu tentang bagaimana orang yang terkena bullying verbal melukai perasaan. Lagi. Nah, jadi untuk jenis-jenis dari bullying verbal itu ya
sama seperti yang tadi dibilang mengejek atau biasa memberikan julukan. Nah, mungkin dari teman-teman ada mungkin yang sering memberikan julukan sama teman-temannya itu seperti tadi video itu buku gitu, terus mungkin memberikan nama khusus pada temannya kayak gitu, atau mungkin biasa itu sering kita dengar kalau di masa-masa sekolah itu panggil nama orang tua. Nah itu kan itu termasuk dalam bully verbal. Terus selanjutnya mengancam itu termasuk juga dalam bully verbal. Terus meneriaki temannya itu juga termasuk teman. Jadi kalian kalau misalnya memberikan kayak bilang tadi namanya kau hitam gitu, atau gitu buku atau apa, kan itu sudah termasuk kan gitu, melukai teman melukai hati dari temannya, rasanya orang gitu. Nah, biasa faktor dari bully verbal tersebut apa? Ada yang tahu faktornya, mungkin karena kenapa dia sampai melakukan hal itu? Ada yang tahu? Mungkin dari dulu. Tapi waktunya bercanda juga ya, jadi banyak hati dan dari jadi sebenarnya dari yang bilang ini sebenarnya sudah betul. Jadi ada yang mungkin dia membenci, kayak sudah dia tidak suka sama ini orang, jadi dia menilai secara mengejek atau memberikan julukan segala macam. Nah, untuk faktornya biasa itu dari faktor keluarganya, termasuk kan mungkin dia ada permasalahan di rumahnya, terus dia lampiaskan ke teman-temannya yang ada di sekolah, atau dari faktor lingkungan pertemanannya gitu. Mungkin dari lingkungan pertemanannya yang biasa yang lebih istilahnya kurang baik, terus karena hal itu jadi dia ikut-ikut untuk mengejek temannya atau mengancam temannya, meneriaki gitu. Jadi itu sebenarnya faktor-faktor dari bully verbal. Nah, selanjutnya menurut kalian apa akibat setelah orang-orang itu melakukan hal itu, atau apa akibat setelah terkena bully verbal? Dampaknya setelah mendapatkan bully verbal. Depresi, ada lagi gangguan mental. Nah, gangguan mental ada lagi insecure. Nah, insecure ada lagi trauma, terus ada lagi. Nah, jadi itu tadi kan sudah banyak yang bilang trauma, insecure, terus apa tadi nih? Tidak percaya diri, depresi. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk dalam dampak atau akibat setelah terkena bully tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman kalian atau kalian sendiri misalnya sudah terkena bully verbal ini, yang kalian rasakan itu gitu ya, kalian akan merasa bahwa kalian jadi kurang percaya diri karena mungkin dijuluki, dibilang hitam gitu kan. Jadi kayak saya jadi bagaimana, mungkin padahal mungkin tidak seperti itu, tapi karena dari orang-orang ini yang melakukan hal itu, jadi dia jadi kurang percaya diri di depan banyak orang. Jadinya mereka menjadi kayak kurang bersosialisasi dengan orang, jadi kayak lebih namanya introvert gitu kan. Jadi kayak lebih takut untuk ke depan banyak orang, bersosialisasi. Nah itu, terus tadi betul juga dibilang kurang percaya diri, jadi depresi. Mungkin gara-gara hal itu, gara-gara dia sering dijuluki atau diejek, dipanggil nama orang tuanya kan, jadi mungkin dia bisa menyentuh obat-obat yang terlarang, narkoba segala macam, bisa jadi kan, karena dia sudah terbawa depresi, stres kan gitu. Nah, selanjutnya upaya yang kita lakukan untuk menghindari bully verbal tersebut apa?
hal yang kita lakukan supaya tidak terjadi hal itu. Tidak melihat kekurangan orang lain. Lagi. Jadi untuk upaya yang harus kita lakukan ketika kita terkena bullying verbal tersebut, yaitu tadi betul tadi aku bilang Tidak melihat kekurangan orang lain. tidak melihat kekurangan orang lain. Jadi kita itu tidak perlu untuk bagaimana ya melampiaskan apa yang kita lakukan ini terhadap orang itu. Jadi kayak salah satunya upaya yang kita lakukan, kita ajak bicara orang yang melakukan hal itu. Jadi kita ajak bicara, tanya apa permasalahannya, biar permasalahannya itu bisa teratasi dengan baik, bukan dia lampiaskan ke orang. Karena kan mungkin dari permasalahan itu dia mungkin sudah jengkel atau apa, akhirnya dia lampiaskan ke orang lain, padahal orang lain ini tidak bersalah begitu. Nah itu salah satu upayanya. Terus juga kita bisa ajak untuk menonton video-video edukasi atau poster-poster edukasi. Jadi mungkin dari situ dia bisa lebih termotivasi bahwa oh ternyata tidak boleh saya menyakiti orang lain, karena kalau saya menyakiti dengan kata-kata akan melukai perasaan orang lain juga, dan ternyata akibatnya seperti ini gitu. Nah, terus kita menanamkan rasa empati terhadap orang itu. Jadi kita membuat anak itu sadar gitu, kayak bahwa kamu tidak boleh melakukan hal itu gitu. Terus itu harus kayak memberikan, pokoknya ditemani temannya, jangan kayak dia sudah melakukan hal itu malah kamu jauhi, kayak didekati, tidak melakukan hal itu kalau hal itu sebenarnya salah gitu. Karena kalau kamu melakukan hal itu terus, kamu akan jadi semua orang. Jadi sebenarnya itu upaya yang kita lakukan, dan juga yang pertama kita harus bekerja sama dengan orang tuanya. Jadi mungkin perhatian dari orang tuanya yang sebelumnya kurang, mungkin lebih diperhatikan lagi. Mungkin itu menjadi perubahan untuk anaknya ke depannya, kan seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Jadi kan tadi teman-teman sudah paham kan terkait apa pengertian dari bullying verbal, terus jenis-jenis dan faktornya, terus akibat yang didapatkan, dan terakhir itu tadi upaya yang kita lakukan ketika terkena bullying verbal. Nah dari sini sebelumnya saya mau bertanya sama teman-teman, ada yang bisa simpulkan dari pembahasan kita tadi dari apa pengertian dari bullying verbal itu, faktornya, terus apa tadi akibat upayanya, ada yang bisa menyimpulkan? Kayak bullying itu kan dia adalah bullying secara lewat melakukan kata-kata kan, menyakiti orang dengan kata-kata. Nah itu sebenarnya, terus upaya tadi kita sudah kayak cara mengatasinya kan tadi sudah kita bahas bagaimana, terus juga itu jenis-jenisnya itu disimpulkan supaya kan kalian pasti lebih paham sudah terkait atau yang sudah kalian pahami terkait materi bullying verbal tadi, apa yang kalian dapat? Apa yang kamu petik lah dari tadi yang kita bahas, dari upayanya, mungkin apa
mungkin baru bagus kok. Jadi ya penyimpulannya dari materi kita hari ini itu adalah belum pada pembelian yang dilakukan dengan kata-kata menjadi seseorang individu dengan kata-kata, dan juga jenis-jenis tadi itu adalah kita menjuluki orang tersebut, terus mengejek, terus juga mengancam, meneriaki, terus itu termasuk dalam jenis-jenis juga akibatnya yang didapatkan mereka akan stres, terus jadi kurang percaya diri, terus juga jadi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Itu adalah akibat yang mereka dapatkan. Nah, upaya yang kita lakukan adalah kita bisa bekerjasama dengan orang tua dari anak tersebut biar kita lebih berhati-hati. Mungkin sebelumnya kurang memperhatikan kan, seperti itu. Terus juga mungkin seperti tadi yang kita berikan rasa empati, jadi kita lebih lebih perhatian lagi terhadap orang yang melakukan itu biar dia tidak melakukan hal tersebut. Dan juga yang lagi satu itu kita ajak komunikasi sama orang yang melakukan hal itu, tidak boleh maksudnya kita ajak apa masalahnya gitu biar dia tidak bisa melampiaskan hal itu ke orang lain. Jadi itu tadi kesimpulan dari topik kita yaitu bullying verbal. Jadi saya harap dari teman-teman ini mungkin dari yang tadi kita sudah bahas, harapan saya semoga teman-teman yang melakukan bullying verbal tersebut dan semoga teman-teman yang bisa mengantisipasi hal tersebut dari teman-temannya yang mungkin teman-teman kan sudah paham kan tadi apa jenisnya, apa upayanya, apa akibatnya. Mungkin ketika melihat dari teman-teman sekitar yang melakukan hal itu mungkin dibantu untuk dikurangi biar tidak terjadi hal itu. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau tanya mungkin ada yang punya pesan-pesan dari bimbingan kita hari ini, ada yang mau menyampaikan pesan dan pesan selama proses kita bimbingan. Pesan-pesannya selama Oke, jadi semoga harapan ini teman-teman sini bisa mengaplikasikan hal ini nanti ke teman-temannya gitu. Kalau sudah lebih paham terkait itu bisa dibantu untuk mengurangi pembelian tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah mau meluangkan waktunya di sisi kalian masih ada mata pelajaran mungkin yang sudah mau jam pulang. Terima kasih sudah menyempatkan dirinya